Assalamualaikum, salam belajar. Di sini, belajar kita akan memberikan bocoran soal-soal ujian mata pelajaran sosiologi kelas 11. Semester ganjil, tonton terus dan pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel belajar kita. Salam belajar. Di sini saya akan membocorkan soal-soal yang memang sering muncul ketika ulangan semester ganjil ya, pada mata pelajaran sosiologi kelas 11. Ini bisa kalian pelajari dan cari tahu jawabannya. Ingat-ingat, biasanya ini suka muncul pas pelaksanaan nanti ulangan sumatif akhir semester ganjil, semester 1 ya, di kelas 11 pelajaran sosiologi. Di sini ada soal nomor 1, himpunan kesatuan manusia yang hidup bersama disebut. Pilihannya A, kelompok sosial, B, tertib sosial, C, sistem sosial, D, kesadaran sosial, E, fenomena sosial. Nomor 2, agar disebut sebagai suatu kelompok sosial, himpunan manusia harus memiliki syarat antara lain. A, ada seorang pemimpin yang menaunginya. B, ada aturan yang harus ditegakkan. C, ada pembagian kerja yang jelas. D, norma yang ada bersifat mengikat. E, bersistem dan berproses. Soal nomor 3, pada prinsipnya kelompok sosial adalah A, orang-orang yang memiliki identitas yang sama. B, orang-orang yang memiliki kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan. C, kumpulan data-data orang yang mempunyai nasib yang sama. D, sejumlah orang yang saling berhubungan secara teratur. E, himpunan kegemaran yang bersifat sementara. Soal nomor 4, berikut ini jenis kelompok sosial yang sifatnya sementara, yaitu A, orang-orang dalam satu lingkungan RT yang sedang kerja bakti. B, orang-orang berdemonstrasi menuntut upah dinaikkan. C, orang-orang berkerumunan melihat kecelakaan lalu lintas. D, anggota OSIS sedang mengikuti rapat kegiatan bulan bahasa ya, bulan puasa maksudnya ya. Yang E, kelompok ibu-ibu arisan di RW. Terus nomor 5, di bawah ini yang termasuk kelompok tidak teratur adalah A, kerumunan, massa dan publik. B, kelompok sendiri dan kelompok luar. C, kelompok formal dan kelompok informal. D, kelompok primer dan kelompok sekunder. E, kelompok masyarakat dan kelompok asosiasi. 6. Perbedaan kerumunan dan publik adalah A, kerumunan bersifat spontan sedangkan publik direncanakan. B, kerumunan bersifat sementara sedangkan publik tetap. E, kerumunan memiliki ikatan kelompok sedangkan publik tidak. D, kerumunan merupakan kelompok semu sedangkan publik nyata. Yang E, kerumunan terjadi pada suatu tempat sedangkan publik terjadi pada media massa. Terus nomor 7, yang termasuk pada contoh kelompok patembayan adalah kelompok sekte, B, kelompok pengajian, C, paguyuban Pasun dan di Kepulauan Riau, D, ikatan mahasiswa Malaysia di Bandung, E, ikatan pengusaha real estate Indonesia. Terus nomor 8, aktivitas banyak orang di stasiun kereta api lebih tepat masuk kategori kerumunan karena A, jumlah anggotanya relatif besar. B, tidak memiliki kesamaan tujuan. C, keberadaannya bersifat sementara. D, tidak memiliki nilai dan norma sosial. E, terbentuk karena pengaruh dari luar. Yang 9, dasar kategoris kelompok dalam in-group dan kelompok out-group atau kelompok luar ialah A, besar kecilnya jumlah keanggotaan. B, identitas yang dimiliki antar anggota. C, kekuatan atau pengaruh yang diberikan. D, tingkat keeratan hubungan antar anggota. E, pembagian kerja atau peran antar anggota.
10 berikut ini yang tidak termasuk masalah sosial yaitu A. Konflik, B. Prestasi remaja, C. Kemiskinan, D. Tawuran remaja, E. Kejahatan. 11. Contoh masalah sosial yang berkaitan dengan remaja adalah A. Membolos, mencuri dan membunuh, B. Membolos, apatisme dan membuli, C. Kemiskinan, kesenjangan pembangunan dan kesenjangan sosial, D. Penyalahgunaan obat-obatan, KKN dan apatisme, E. Apatisme, penyalahgunaan obat terlarang dan kesenjangan sosial. Nomor 12. Setiap masyarakat tidak dapat terhindar dari permasalahan sosial, misalnya kemiskinan. Berdasarkan pernyataan tersebut, suatu masalah dikategorikan sebagai permasalahan sosial apabila A. melibatkan kelompok tertentu, B. membangun dan merugikan banyak orang, C. mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat, D. membahayakan elit politik di kota, E. menyebabkan perubahan status sosial seseorang. 13. Di beberapa wilayah Indonesia terdapat anak putus sekolah. Salah satu penyebabnya adalah pekerjaan orang tua yang tidak tetap sehingga kesulitan membiayai sekolah. Permasalahan sosial tersebut disebabkan oleh faktor A. biologis, B. ekonomis, C. psikologis, D. lingkungan, E. kebudayaan. 14. Contoh permasalahan sosial yang dilatar belakangi faktor kebudayaan adalah A. Pak Edo tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya karena tidak bekerja, B. penyakit cikungunyahnya menular sehingga meresahkan masyarakat, E. seorang calon bupati mengalami depresi karena tidak memenangkan pilkada, D. remaja Indonesia cenderung menggemari budaya negara lain, dan E. Nino menjadi pengemis agar memperoleh uang untuk membeli makanan. Terus soal nomor 15, kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang belum dapat diatasi. Salah satu penyebab terjadinya kemiskinan adalah A. status sosial yang rendah, B. etos kerja penduduk meningkat, C. teknologi yang berkembang pesat, D. tidak memiliki keterampilan, E. subsidi belum diberikan secara merata. Nomor 15. Terus nomor 16, 17, 18, 20, 19, 20 sampai ini soal semuanya itu berjumlah 50 soal, berjumlah 50 soal. Nah, di sini silahkan kalian baca-baca, pahami, terus cari jawaban di buku-buku yang telah kalian pelajari ataupun di internet. Nah, dan biasanya soal ini suka muncul lagi nanti pas ulangan akhir semester. Mungkin itu kisi-kisi dari soal sosiologi yang harus kalian pelajari, pahami, dan kerjakan. Insya Allah nanti akan muncul pada setiap ulangan semester di kelas 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.